mas. Kayaknya ada suaranya. Ibu-ibu, dengerin buatan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyana sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, hadratal mukarramin, yang Allah muliakan para sepuh, para bini sepuh, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, ketua MWC NU, ketua panitia penyelenggara haul al-mahfum al-mahfumah Bahlali Hasan Basri, para hadirin hadirat, wabil khusus para tamu undangan, serta tidak lupa tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun maringi kula lan panjenengan sami pinten-pinten kenikmatan, hidayah, inayah, maunah, terutama nikmat sehat, sehingga sesuai kalian ingkang sampun dipun rencanaken kalian panitia, kula lan panjenengan sami saged hadir wonten dhateng majelis ingkang insyaallah kathah diparingi barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam boten supen, boten kelalen, kula lan panjenengan sami aturaken dumateng junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi benjang datang yaumul qiyamah kula lan panjenengan sami termasuk umat ingkang badhe angsalipun syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kok gak pati amin? Pengen mlebet datang surga apa boten? Pengen boten? Saderenge kula nyuwun agungipun pangapunten pilih mangke datang Mau'idatul Hasanah
Kalau saya ini terlalu tinggi jadi mau Ibatul Hasan. Ngobrol-ngobrol mawon lah. Ngobrol dahulu ingkang insyaallah tambah manfaat dalam rangka pertami kaulipun Mbah Wali Hasan ingkang kaping kali dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdetang ingin mau kula pun mau sholawat ingkang mugi-mugi kelawan wawasan sholawat kula lan panjenengan sami, kula lan panjenengan sami termasuk umat ingkang badhe asalipun syafaat. Amin ya rabbal. Kau ibu gak amin ya? Telah. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kemudian nanti saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita, kekhusyuan kita di dalam memperingati haul serta memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian ngartos di bahasa Indonesia. Ngartos boten? Napa kedahane bahasa Arab? Dengan kedahane bahasa Arab, jenengan ngartos kula sing boten saged. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, Mbah Wali Hasan niki sekilas badhe kula aturaken sedikit tentang bagaimana Mbah Wali Hasan. Beliau adalah salah satu masyayikh Pondok Butet Pesantren Cirebon yang kemudian berdasarkan niat beliau sendiri berhijrah sangat jauh dari Pondok Pesantren Butet yang ada di Cirebon yang berada di Provinsi Jawa Barat, melanglang buana jauh sampai melewati Surabaya dan berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Saya kemarin berangkat ke acara yang kita muliakan ini dari jam 11 siang. Niat ingin ikroman wa ta'ziman terhadap acara haul Mbah Wali Hasan ini sekaligus acara Isra Mi'raj yang kita peringati malam ini. Berangkat dari Cirebon jam 11 siang. Lalu saya menginap di dalamnya Mbah Yai Anwar Iskandar di daerah Ngasinan Kediri. Karena kalau dihitung langsung dari Cirebon sampai ke Banyuwangi itu bisa sampai seharian, bisa 24 jam. Oleh karena itu, di samping karena memang diminta oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Haji Anwar Iskandar saya untuk mampir ke dalam beliau, akhirnya saya menginap di tempat beliau. Lalu kemudian tadi sekitar jam setengah 11 siang saya melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah tadi sampai di daerah kita ini sekitar jam setengah 8 malam. Dalam keadaan sehat walafiat, perjalanannya lancar tanpa ada halangan apapun. Tentu ini tidak lain adalah karena berkahnya Mbah Wali Hasan dan doa dari para kiai, para masyayikh, masyarakat Tegal Brimo di Banyuwangi ini.
Karena itu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol. Sekali lagi mohon maaf kalau kemudian saya menggunakan bahasa Indonesia, karena khawatir kalau saya menggunakan bahasa Jawa akan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Apalagi di sini banyak sekali para kiai, para alim ulama. Oleh karenanya saya lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia. Dan insya Allah mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini akan banyak mendatangkan kemanfaatan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mbah Wali Hasan ini adalah putra dari Kiai Abdul Mun'im. Jadi Kiai Abdul Mun'im itu memiliki putra namanya Mbah Wali Hasan yang kita hauli pada malam hari ini. Beliau mempunyai adik namanya Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Zainal Abidin. Kiai Zainal Abidin mempunyai putra Kiai Ahmad Fuad Zainal Abidin, dan Kiai Ahmad Fuad Zainal Abidin memiliki putra saya. Jadi kalau saya ini masih cucu iringan namanya. Cucu iringan atau cucu samping dari Mbah Wali Hasan ini. Saya bin Ahmad Fuad bin Kiai Zainal Abidin bin Kiai Abdul Mun'im. Abdul Mun'im punya putra Mbah Wali Hasan, adiknya adalah Mbah Kakung saya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Kiai Abdul Mun'im ini adalah putra dari Kiai Muta'at. Kiai Muta'at adalah menantu dari Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim ini adalah pendiri pondok Buntut Pesantren. Mbah Muta'at ini adalah masih dalam keluarga keraton Kasuhan atau keraton Kanoman. Mbah Muta'at ini adalah putra dari Kiai Raden Nuruddin. Kiai Raden Nuruddin putra dari Kiai Raden Nuruddin. Kiai Raden Nuruddin putra dari Raden Bunjul, Pangeran Raden Bunjul atau Raden Pangeran Bunjul. Raden atau Pangeran Bunjul adalah putra dari Pangeran. Oh, kelihatannya pada gini ya. Pangeran Bunjul ini atau disebutnya adalah daerah di apa namanya, kesepuhan Kembang. Beliau adalah putra dari Pangeran Kebon Agung atau Pangeran Sutajaya yang kelima. Pangeran Kebon Agung putra dari Pangeran Dalem Anom. Pangeran Dalem Anom ini adalah Pangeran Sutajaya ingkang sedo ingkang tambah. Pangeran Sutawijaya ini adalah putra dari Pangeran Natamenggala. Pangeran Natamenggala adalah putra dari Pangeran Sutawijaya ingkang sedo ing Teluk. Pangeran Sutawijaya ingkang sedo ing Teluk adalah putra dari Pangeran Wira Sutajaya. Beliau adalah adik dari Panembahan pertama di Kabupaten Cirebon. Caruban, ada yang mengatakan Caruban, ada yang mengatakan Cirebon. Ini sebetulnya kisahnya akan panjang. Cuman kalau diceritakan sekarang ini bisa sampai besok pagi baru selesai. Kayaknya ibu-ibu matanya sudah sikit-sikit lagi. Sampun saya ibu. Sampun saya, kenapa?
Beren, kok matanya spesifik aja, kayak artis Korea gitu. Pangeran Wirasutajaya ini adalah putra dari Pangeran Dipati Cirebon atau Pangeran Suwarga. Pangeran Dipati Cirebon ini adalah putra dari Pangeran Tajul Arifin atau Pangeran Pasarian. Pangeran Tajul Arifin atau Pangeran Pasarian ini adalah putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi prah pondok buntut pesantren itu masih terus dari Mbah Wali Hasan ditarik garis keturunannya akan sampai ke Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ini mungkin dari sisi nasabnya seperti itu. Tapi yang lebih penting yang kita hauli pada malam hari ini, almarhumlah Mbah Wali Hasan ini yang harus kita ingat adalah kebaikan-kebaikan haliah tingkah laku beliau pada saat beliau masih hidup di tengah-tengah kita semua. Hal yang penting adalah bagaimana kita meniru, mengingat kebaikan-kebaikan beliau, kemudian kita tiru dan kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Ini yang jauh lebih penting. Syarif Hidayatullah ini adalah putra dari Ali Nurul Alam. Saya Abdullah Umdatuddin, mohon maaf. Sayyid Syarif Abdullah Umdatuddin. Syarif Abdullah Umdatuddin adalah putra dari Sayyid Syarif Ali Nurul Alam. Dan terus sampai nanti ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berani bicara seperti ini bukan bermaksud lagi menyombongkan nasab, sama sekali tidak. Ini hanya sekedar menjelaskan, mumpung kita ketemu di saat yang baik, di tempat yang baik, di acara yang baik, dalam suasana yang baik, sehingga kita pun harus beriktibar. Menceritakan ini tidak bermaksud apa-apa, agar kita jauh lebih mengenal. Karena semakin kita mengenal, diharapkan akan semakin kita saling menyayangi. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Mbah Wali Hasan. Insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Mbah Wali Hasan. Dengan memperingati haul Mbah Wali Hasan, dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan, yang sedang mempunyai masalah segera mendapatkan jalan keluarnya, yang belum dapat jodoh segera mendapat jodoh, yang punya hutang segera lunas. Jangan keras-keras ketahuan punya hutang. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sedikit saya akan bercerita. Salah satu yang hebat, yang memiliki makom kewalian, menjadi orang yang alim al-allamah, adalah salah satu sahabat namanya Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari ini adalah ulama alim, ulama allamah, sangat alim. Bahkan juga makom kesufiannya itu pada tingkat wali. Tapi beliau sangat miskin,
sangat tidak memiliki apa-apa. Kehidupannya jauh dari yang namanya keramaian. Hidupnya semua dipasrahkan kepada Allah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Jarang orang kenal dengan beliau. Tidak kenal di dunia. Tidak kenal, tidak viral seperti sekarang ini. Tapi beliau sangat viral di langit. Abu Dzar Al-Ghifari. Ini salah seorang yang sangat tidak banyak memiliki harta atau bisa dikatakan miskin. Pada saat beliau wafat, Abu Dzar Al-Ghifari sangat sedikit sekali orang yang takziah. Karena hidupnya menjauh dari masyarakat. Walaupun seluruh hidupnya itu diabdikan untuk masyarakat, tapi beliau menjauh dari masyarakat dan tidak ingin dikenal. Hidupnya memang dipasrahkan kepada Allah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ada lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bukan sekedar hanya menjadi menantu Rasulullah. Sayyidina Ali itu adalah seorang sahabat yang di samping menjadi orang istimewa karena menjadi menantunya Rasulullah, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah seorang sahabat yang mengabdikan hidupnya adalah untuk ilmu. Saking tidak punyanya Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali itu pernah bekerja sebagai pengambil air. Kalau di Banyuwangi ini, orang yang suka mengambil air itu namanya apa? Ngangsu. Ngangsu ya. Tugasnya itu, pekerjaannya itu ngangsu air. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, padahal menantunya Rasulullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menantunya pernah bekerja menjadi tukang ngangsu air. Saking tidak punyanya. Tapi beliau terkenal di langit. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada beberapa alasan kenapa Sayyidina Ali memiliki nama atau mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Kebanyakan ada beberapa julukan seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijuluki. Kalau Utsman bin Affan karramallahu radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali ini julukannya karramallahu wajhah. Karrama mugi-mugi muliakan sallallahu Gusti Allah wajhahu in wajhi Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu wajahnya selalu mendapatkan kemuliaan. Wajahnya itu mulia. Maka julukannya karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Ada beberapa alasan. Satu di antara alasannya, Sayyidina Ali adalah orang yang pertama kali, salah satu orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah pada saat Rasulullah menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Kedua, Sayyidina Ali ini adalah seorang yang pertama kali masuk dan belum pernah menyembah berhala, sehingga beliau dijuluki karramallahu wajhah. Berikutnya lagi, Sayyidina Ali kenapa mendapatkan julukan karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali seumur hidupnya belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Seumur hidupnya Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian pernah lihat kemaluannya sendiri atau tidak?
Gak usah gengsi. Sehari kalian puyeng. Jangan-jangan jatuh jalan ini. Sayyidina Ali seumur hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sampai beliau, itulah kenapa beliau mendapatkan julukan Karamallahu wajhah. Abu Hanifah, sampai beliau memiliki mazhab Hanafi, itu juga orang yang sangat tidak banyak memiliki harta. Walaupun terkenal beliau menjadi seorang penjual kain sutra, Abu Hanifah ini, tapi hidupnya tidak berfoya-foya. Hampir semua hasil dari bisnis kain sutranya beliau sudah kohkan untuk kepentingan masyarakat, terutama itu Imam Abu Hanifah. Menantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang sangat kaya adalah Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan adalah salah satu sahabat yang kaya raya. Tapi kekayaannya tidak membuat beliau gelap mata, apalagi membuat beliau memandang rendah kepada yang lainnya. Hampir semua hartanya dipersembahkan untuk kepentingan umat, untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan agama Islam. Jadi memang ada orang yang dicontohkan, sahabat-sahabat Rasulullah ini ada yang dicontohkan, dimuliakan dengan ketidakpunyaannya, ada yang dimuliakan dengan kepunyaannya. Ada yang dimuliakan dengan hartanya, ada yang dimuliakan tidak dengan hartanya. Semua orang punya kekuatan, semua orang punya potensi, punya kemungkinan semua orang untuk menjadi mulia di sisi Allah. Bergantung dari bagaimana kita mau atau tidak. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tentunya ini banyak sekali orang yang tidak mengerti tentang bahwa nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia masih mendia, tapi kalau bangkrut di akhirat, ini yang harus dipusingkan. Atau orang-orang yang merugi. Karena kita merasa hidup di dunia begitu banyak amal, lalu kemudian kita tiba-tiba percaya diri bahwa amal yang kita lakukan di dunia ini akan juga kita dapatkan nanti di akhirat. Tapi ternyata kita melakukan amal di dunia sudah rasanya begitu banyak, tapi begitu di yaumul hisab, di akhirat, amal yang tadinya kita bangga itu tidak tercatat dalam buku catatan amalnya kita. Pengen tahu tidak siapa saja orang yang nanti di akhiratnya bangkrut atau merugi? Pengen tahu tidak? Pengen tahu tidak ini? Jangan tidur. Pengen tahu tidak? Mau dengerin saya ngobrol tidak? Atau mau main HP? Hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala. Mau saya kata Allah, firman Allah kepada kita semua, hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala. Mau saya jelaskan tidak siapa orang-orang yang rugi nanti amal ibadahnya di akhirat. Ini buat kita lumayan menghisap diri kita sendiri paling tidak. Siapa orangnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Yang ngoten wis. Terus mau sekali ngoten wis. Hal nabbikum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau gak dijelaskan siapa orang-orang yang merugi amal ibadahnya nanti di akhir? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka yang sesat, cara hidupnya salah. Kenapa? Bisa jadi karena jauh dari ulama. Bisa jadi karena amal yang dilakukannya tanpa didasari oleh ilmu. Padahal mereka sudah menghitung-hitung amal ibadahnya itu banyak. Tadi sholat isya saya jamaah. Berarti itu dalam pikiran kita sudah dikalkulasi, sudah tercatat dalam pikiran kita. Kalau kata kiai, kalau jamaah sholatnya itu pahalanya 27 kali lipat. Saya tadi sholat zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya juga jamaah. Banyak sekali. Belum lagi kemudian tadi ikut istighothah, ikut salawatan, dan ikut memperingati haulnya Mbah Hasan dan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, amal saya banyak sekali ini. Kalau dosa-dosa dikit maka gak apa-apa ini. Pikirannya akan seperti itu. Ini salah berpikir begitu. Kita jangan pernah menghitung-hitung seperti itu. Di akhirat ada orang pada yaumul hisab, pada penyerahan buku catatan amalia, itu kemudian ketika menerima catatannya, ternyata ini kaitannya dengan Isra Mi'raj juga. Isra Mi'raj itu intinya adalah oleh-olehnya Rasulullah melewati Isra Mi'raj, mengalami Isra Mi'raj adalah sholat. Apa yang nanti akan kita obrolkan pada malam ini adalah kaitannya dengan sholat. Dalam buku catatannya, ternyata catatannya itu begini: kejahatan madrasah. Tulisannya itu kejahatan masjid, kejahatan anak-anak yatim. Kaget orang yang menerima catatan ini, kaget. Kok catatan saya ditulisnya kejahatan madrasah ibtidaiyah, kejahatan madrasah sanawiyah, kejahatan madrasah aliyah, bahkan ada kejahatan pondok pesantren. Padahal saya dulu waktu hidup di dunia ini semua madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan pondok pesantren adalah institusi pendidikan yang dulu waktu saya hidup di dunia saya bantu dengan beberapa harta yang saya miliki. Kok kenapa malaikat ditulisnya kejahatan madrasah ibtidaiyah, kejahatan madrasah sanawiyah, kejahatan madrasah aliyah, dan kejahatan, bahkan saya menyumbang masjid, membangun masjid, kok ditulisnya kejahatan masjid. Saya juga menyumbang anak-anak yatim piatu, ditulisnya kejahatan yatim piatu. Terus kata malaikatnya, memang begitu. Begitu bagaimana? Kamu memang dulu waktu hidup di dunia sering sekali membantu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pondok pesantren, membantu masjid, pembangunan masjid. Memang kamu membantu semua. Tapi itu semua adalah ranjau-ranjau yang engkau tebarkan untuk pada saat nanti, pada saat pilkada kamu dipilih menjadi seorang pemimpin. Itu ada, Pak, Bu. Kira-kira ada nggak orang yang di sini?
Ada. Mudah-mudahan tinggal di rumah itu tidak ada. Apa namanya dia? Apa? Tinggal di rumah. Sumber kebo. Mudah-mudahan di sebuah kebo itu tidak ada. Ya kalau ada juga paling 1, 2, 3, ya 4, 5. Lalu kemudian, dengarkan baik-baik, ini akan saya jelaskan. Berikutnya adalah amalnya seperti ini. Ditulis kalau di sini, kalau jengking, ngerti gak? Lumbing kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Pejuangnya kan? Jengking. Namun kan sampai sekolah jorok. Jentik deh. Kalau bahasanya jentik itu kan sifatnya menghina atau memuliakan. Ditulis dalam catatannya itu seperti ini. Jentik pagi, jentik siang, jentik sore, jentik malam. Lalu dia ngomong begini, malaikat ini kenapa kata-katanya jentik pagi, jentik siang, jentik sore, jentik malam? Sholat. Sekarang saya tanya sama ibu dan bapak sekalian, saya agak cerita nih, yang kira-kira antara sebelum ngaji dengan sesudah ngaji tambah ilmu, lalu kemudian nanti dipraktekkan. Saya tanya sama bapak dan ibu sekalian, apa bedanya jentik dengan sujud? Catatan saya tidak ditulis sujud pagi, sujud siang, sujud sore, dan sujud malam. Atau sholat pagi, sholat siang, sholat sore asar, sholat sore maghrib, dan sholat malam isya. Kenapa ditulisnya nungging pagi, nungging siang, nungging sore, nungging maghrib, dan nungging malam? Apa bedanya nungging dengan sujud? Apa jawabnya ibu? Kalau diam saja berarti sudah bisa. Apa bedanya? Apa? Ada bedanya antara jentik dengan sujud. Sujud itu jentik tidak, tapi beda. Sujud itu pasti dalam pikiran kita memuliakan, tapi kalau jentik itu dalam pikiran kita sifatnya menghina. Sebelum saya jelaskan lebih jelas, saya mau cerita dulu. Saya punya teman, punya masalah yang cukup berat. Anak satu-satunya minggat dari rumah, nggak pulang-pulang sudah 3 hari. Anaknya cuma satu-satunya anak perempuannya minggat dari rumah, nggak pulang-pulang. Itu yang pertama, masalah ini. Masalah yang kedua, rumah yang cuma satu-satunya itu 3 hari ke depan akan disita oleh bank karena terlilit oleh hutang. Masalah yang ketiga ini masalah paling berat. Istrinya sudah minta cerai terus karena harta sudah habis, anak minggat, dan rumah mau disita. Istrinya tentu tidak betah memiliki suami dengan status ekonomi semacam itu. Saya minta cerai. Jadi dia bingung luar biasa. Akhirnya ingat punya teman yang dulu sekolah bareng, sekarang katanya sudah jadi anggota DPR pusat di Jakarta. Dan akhirnya dia telepon, dia cari nomor teleponnya, akhirnya sudah dapat nomor teleponnya, dia telepon. Waalaikumsalam.
Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bla 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 bla, ngomong ngobrol pembukaan lah seperti biasa. Gimana kabarnya, sehat? Anak-anak gimana sehat? Setelah selesai ngobrol ke sana kemari, lalu akhirnya begini Mas. Saya ini kebetulan punya 3 masalah yang cukup besar. Dan saya ingin Mas membantu masalah ini. Ada 3 masalah yang sedang saya hadapi. Paling tidak dari 3 masalah itu 1 saja mohon dibantu. Apa Mas masalahnya? Kata temani, begini masalah. Yang pertama, istri saya selalu minta cerai. Dan saya sudah tidak bisa lagi sanggup meminta permohonan, menjawab permohonannya itu. Yang kedua, anak saya yang satu itu minggat gak pulang-pulang. Yang ketiga, rumah saya dalam 3 hari ke depan akan disita. Tolonglah Mas, dengan kan sekarang sudah jadi anggota DPR pusat, paling tidak bantulah barangkali panjenengan punya kenalan siapa ke, Kapolri ke, Kapolda atau siapa. Dia diam, teman yang namanya Pak Ahmad ini diam. Lalu kemudian tidak berapa lama dia menjawab, Mas, begini, dan 3 masalah yang sampean tadi ajukan itu, saya tidak bisa bantu. Siapapun saya tidak bisa bantu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kebetulan besok nanti ada rapat kerja, A, B, C, D, ada kesibukan-kesibukan. Jadi mohon maaf, dan 3 masalah tadi saya tidak bisa bantu. Begitu Mas, iya. Akhirnya ditutuplah telepon. Lalu dia ingat lagi, ada satu temannya lagi yang sekarang sudah menjadi Kapolda di Jawa Barat. Dan cari nomor teleponnya, dan telepon Kapolda Jawa Barat. Dengan yang pertama anggota DPR pusat. Ceritakan lagi masalahnya A, B, C, diceritakan satu persatu dan memohon bantuan lagi. Ternyata Kapolda pun juga tidak bisa menyelesaikan salah satunya saja, tidak ada yang bisa dibantu. Tutup lagi teleponnya. Iya, dia punya juga teman yang lain yang sekarang menjadi bupati di Pekalongan. Telepon lagi bupati di Pekalongan. Diciptakan kembali seperti yang pertama dan kedua. Sama. Jawabannya tidak bisa membaik. Akhirnya orang ini kemudian tutup teleponnya, dia tercenung, terdiam sebentar, lalu terlintas dalam pikiran. Akhirnya dia berangkat ke makomnya Sunan Gunung Jati untuk ziarah dan tirakat riadoh di makomnya Sunan Gunung Jati, memohon kepada Allah melalui wasilah Sunan Gunung Jati, memohon kepada Allah. Dari cerita ini belum saya ambil kesimpulan. Lalu yang sujud dan nungging, bedanya sujud dan nungging, bedanya sujud dan genting. Sujud itu kalau dilihatnya dari depan, genting kalau dilihatnya dari belakang. Nanti belum? Ibu paham tidak? Jadi kalau jentik, kalau dilihatnya dari, kalau sujud dilihatnya dari depan. Kalau kita sujud, misalnya kiblatnya di sebelah sini, misalnya, ini biar paham nih, saya gambarkan nih, dilihat ke sini. Ini kita, gampangannya ngomong, ini botol nih kita anggap kita. Kalau arah kiblatnya ke arah sana, berarti kita kan sujudnya jadi. Lebih ya? Kalau Allah taruh di depan, berarti kita sujud kepada. Kalau Allah taruh di belakang, berarti kita namanya jentitin Allah. Yang tadi saya ceritakan, dia minta bantuan wasilah kepada Sunan Gunung Jati itu yang pertama apa yang terakhir? Yang pertama apa yang terakhir? Di depan apa di belakang?
taruhnya di depan apa di belakang? Yang tadi saya ceritakan yang punya masalah, 3 masalah itu Allah ditaruh di depan apa di belakang? Di belakang. Setelah dia telepon anggota DPR, setelah dia telepon Kapolda, dia setelah telepon teman yang jadi bupati, baru kemudian dia mau berziarah ke Sunan Gunung Jati untuk berwasilah kepada Allah. Allah taruhnya di belakang. Berarti dia sujudnya Allahnya taruh di depan atau di belakang? Paham nggak begitu ini? Jadi Allah itu taruhnya di depan. Dan duhur, terdengar suara masuk duhur, Allah mau taruh di depan apa di belakang? Kalau taruh di depan, segera masuk untuk melaksanakan sholat duhur dulu. Allah taruh di depan. Nanti begitu selesai Allah kita taruh di depan, baru kita ikuti aktivitas yang lain. Paham gak begitu? Karena Allah ada di depan. Makanya dalam doa iftitah yang kita baca, sunnah, doa iftitah itu sunnah. Setelah kita takbiratul ihram, dalam doa iftitah itu ada bahasa inni wajjahtu wajhiyah. Saya menghadap kepada. Kalau menghadap itu di depan, Allahnya ada di depan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, Allah yang pertama. Apapun kalau kita memiliki masalah, Allah yang pertama kali ada dalam pikiran kita. Itu namanya mensujudi Allah. Allah ada di depan kita, di atas segala-segalanya. Jangan nanti kalau sholat duhur tinggal asarnya saja, sholat asar tinggal maghribnya saja, sholat maghrib tinggal kebun isya, sholat isya tinggal subuhnya saja. Itu Allah sudah taruh depan. Makanya orang dulu, saya ingat orang tua saya dulu, kalau memang menyuruh saya itu begini. Kalau kamu pengen hidup yang mulia, cepat-cepat sholat. Sholatnya kalau masuk di awal waktu segera sholat. Artinya Allah taruh di depan, di sujud. Jangan taruh di belakang. Nanti. Kecuali kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian lagi ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya lagi ada di tengah sawah yang sebentar lagi mau diselesaikan. Atau kebetulan pas lagi meladeni pembeli karena ibu dan bapak lagi buka warung. Nggak apa-apa, diladeni lebih dahulu. Tapi paling tidak ketika mendengar suara adzan, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai selesai. Kalau tidak bisa langsung melaksanakan sholat karena kesibukan, itu respon, meletakkan Allah di depan. Itu namanya kita betul-betul mensujudi. Hadirin hadirat yang kami muliakan. Oleh karenanya, di dalam memperingati Isra Mi'raj dan memperingati haul almarhum almarhumlah Mbah Wali Hasan ini, kita harus berubah. Kita harus mengambil pelajaran dari hidupnya beliau ini, orang-orang yang dimuliakan ini. Mungkin kalau kita langsung meniru kepada Rasulullah, bukan berarti tidak mungkin, tapi mungkin akan terlalu berat. Oleh karena itu di dalam surat itu, may yuti'illaha wa rasul, may yuti'illaha wa rasul, siapa saja orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul, ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Redaksi dalam Al-Quran itu seperti itu. Barang siapa orang yang
bertaat kepada Allah, taat kepada Allah. May yuti'illah wa rasulah ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ini redaksinya itu adalah Nabi Siddiq, jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau mau niru itu dari bawah dulu. Kalau mau niru dari as-sholihin, terus syuhada, terus siddiqin, baru nabi. Ada nasabnya, ada turunannya dari bawah. Karena kita tidak bertemu dengan para sahabat, karena kita juga tidak ketemu dengan para tabi'in yang sudah kita ikuti orang-orang soleh. Kita pelajari perjalanan hidup orang-orang soleh dengan meniru orang-orang soleh, dengan meniru para kiai, dengan mendekat dengan para ulama, itu dalam rangka mengikuti jenjang berikutnya, sedikit syuhada dan terus ke atasnya sampai ke nabi. Redaksinya memang berurutan dari atas ke bawah, tapi cara menirunya dari bawah. Insya Allah kalau kita mau meniru orang-orang soleh, itu berarti kita juga mengikuti jalan ke atasnya, yaitu siddiqin dan syuhada, terus kepada Nabi. Alhamdulillah, baru saya mendapatkan catatan di sini bahwa sorban yang tadi dikelilingkan itu mendapatkan dana 6.764.500. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dana ini akan betul-betul mendatangkan kemanfaatan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ini dana juga tidak menjadi bangkrut nanti di akhirat. Betul-betul ikhlas dan kita sudah melupakan barusan apa yang kita sumbangkan. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya juga mau cerita lagi nggak nih? Ceritanya bukan cerita untuk agar supaya kita ngantuk, tapi ceritanya agar kita menjadi pelajaran. Begini, pada saat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, itu benar Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Tentu dalam situasi politik yang tidak baik, sehingga kemudian Rasulullah terpaksa hijrah ke Madinah. Tentu di Madinah orang semua senang datang Rasulullah. Tentu dengan membayangkan kalau misalnya jenengan dihadiri Rasulullah di Sumber Kepung ini, Rasulullah gimana kalau hadir di Sumber Kepung? Tentu kita semua ingin diampiri rumahnya. Begitu pula pada saat Rasulullah hadir di Madinah, ya Rasulullah mampir ke rumah saya dulu, bahkan sebentar saja. Semua orang yang diampiri rumahnya, semua orang yang disinggahi tempat tinggalnya, menawarkan berbagai macam pilihan. Ya Rasulullah mampirlah ke rumah saya. Jangan khawatir Rasulullah, rumah saya bukan sekedar ber-AC di tengah rumahnya, tapi kamar mandinya pun ada AC-nya. Yang penting jenengan sampainya, ayolah ke rumah saya, ambil, berkahi rumah saya. Saking senangnya ada Rasulullah di Madinah dan berencana tinggal di Madinah. Orang berebut pengen diambil semua. Dengan bijaksana Rasulullah kemudian menjawab orang-orang yang ingin diambil rumah itu, jawabannya, bukan saya bermaksud menolak, tapi ini saya akan menginap, akan tinggal di mana nanti onta ini akan berhenti. Onta yang saya naiki itu berhenti, di situlah nanti akan saya tinggal. Karena Rasulullah halus hatinya. Akhirnya kemudian onta itu berhenti yang sekarang menjadi mampir Rasul. Berhenti. Dan dia Rasul tinggal di Rasulullah ada di sini. Di Sumber Kepung. Di Sumber Kepung. Tentu Bapak Ibu sekalian hubung semua. Begitu pula pada saat di sana di Madinah, orang datang berjumpa, orang yang berebut ingin mendengar, ada yang sekedar ingin melihat wajah Rasulullah, ada yang ingin meminta didoakan, ada yang minta ingin diselesaikan masalahnya, baik itu masalah pribadi atau masalah yang bersifat umum. Semua
semua kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu gak pernah istirahat. Yang datang pagi, siang pulang, yang siang datang. Pulang sore, yang sore datang. Terus berubah. Dan Rasulullah itu saking halusnya hati Rasulullah, gak berani menolak. Selalu diterima. Dan yang terus berada di sekitar Rasulullah. Duduk-duduk. Bagaimana gak betah hidup atau berada beriringan dengan orang yang menjadi kepalanya bukan sekedar hanya wali, kepalanya Rasulullah, pemimpinnya semua Rasulullah, pemimpinnya para nabi, bukan sekedar pemimpinnya, bahkan alam semesta ini dibuat adalah karena ingin menciptakan Rasulullah, orang nomor satu paling mulia di alam semesta. Bukan sekedar di dunia, orang paling mulia di alam semesta tiba-tiba ada di Madinah. Orang rubut. Ada yang pengen ngomong empat mata Rasulullah. Ya kenapa? Saya kok punya anak perempuan tapi kok gak ada yang lamar-lamar ya? Rasulullah. Iya. Ada yang datang ya Rasulullah. Saya kok jualan kok gak ada besaris. Seperti itu terus. Ada bupati yang melaporkan tentang kabupatennya. Ada juga gubernur yang menceritakan tentang bagaimana provinsinya. Semua dari segala tingkatan sosial datang mengadu semua kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menolak. Masalahnya dan terus saja riungan atau berkelompok di sekitar Rasulullah. Sampai akhirnya kemudian turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Yang mengatur akhirnya Allah sendiri turun tangan dan makanya ngomong, hei orang-orang yang beriman, kalau kalian mau ngadu-ngadu, mau gendu-gendu rata, mau curhat, mau munajat, mau berbisik-bisik dengan Rasulullah, mau munajat kepada Rasulullah, kamu harus bayar sedekah dulu. Jadi kalau kamu misalnya mau mengadu kepada Rasulullah, bayar sedekah dulu. Akhirnya karena kalau mau mengadu Rasulullah itu harus bayar sedekah, akhirnya orang sedikit demi sedikit itu berkurang. Karena Rasulullah kalau meminta terus, tahu kapan Rasulullah akan berdakwah, mengajak untuk mengembangkan agama Islam. Kalau setiap hari hanya sekedar mengikuti curhatan-curhatan umat di sekitarnya. Makanya kalau Rasulullah yang menolak Allah, yang mengatur Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum. Sudah Allah berkurang. Dari dulu itu pernah Allah memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang beriman, kalau mau datang ke Rasul itu sudah. Jadi, dengarkan ibu bapak sekalian, kalau kita mengamplopi cai, mengamplopi pusat itu ada dalilnya. Itu dalilnya Quran. Dicontohkan pada zaman Rasulullah. Tapi niatnya adalah untuk, bukan untuk Rasul. Kemudian di ayat berikutnya itu dinasakh ayat tersebut. Rasulullah akhirnya bukan sekedar tidak boleh menerima sedekah, bahkan Rasulullah dari Hashim, dari Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Bukan sekedar tidak boleh menerima sedekah, akhirnya akan dinasakh. Asfaqun an tadri ila akhir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan tahu tidak siapa orang yang paling banyak sedekah pada saat ayat itu turun? Yang paling banyak sedekah pada saat ayat itu turun adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua hartanya dipasrahkan kepada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Makanya Sayyidina Ali itu menjadi gerbangnya ini. Ana Madinatul Ilmi, kata Rasulullah.
Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyu bahduha." Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya. Itu salah satu penyebab yang menurut mufassir adalah karena Sayyidina Ali pernah bersedekah banyak kepada Rasulullah ketika ayat itu turun. Jadi kalau bapak dan ibu sekalian ingin punya keturunan yang solehin dan solehat, ingin punya anak-anak yang alim, ingin punya anak-anak yang soleh dan solehat, jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal. Tapi jangan dihitung. Lupakan, kalau sudah sedekah lupakan. Niatnya saya sedekah, niat untuk agar anak-anak dan keturunan saya menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, ahli ilmu dan ahli ibadah. Amin ya rabbal. Walaupun tidak banyak yang kita obrolkan pada malam hari ini, paling tidak harus ada bedanya antara sholat kita kemarin dengan sholat kita nanti besok hari ini. Sholat kita yang tadi Isya harus jauh lebih baik nanti untuk besok. Ingat, nomor satu, Allah ada di depan kita. Maksudnya ada di depan kita itu Allah taruh yang paling dekat. Kita sujudi, apapun perintah Allah harus kita ingat. Itu namanya Allah berada di depan. Tapi kalau kita sudah mengabaikan Allah taruh di belakang. Jangan menyesal kalau kemudian hidup kita akan belangsak, tidak berkah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini bersama-sama memperingati haul almarhum al-maghfur Mbah Wali Hasan dan memperingati Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ngobrol tentang ilmu. Kita semua adalah termasuk umat yang nanti akan mendapatkan keberkahan dari Mbah Wali Hasan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, dan kemudian kita hidupnya selamat dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu tidak boleh lama-lama, Bapak dan Ibu sekalian juga sudah terlihat sangat capek. Saya harus memanusiakan manusia. Tidak boleh pada obrolan kita malam ini terlalu banyak ketawa. Yang penting kita banyak ilmu yang harus didapatkan. Tapi ilmu juga harus disertai dengan hidayah. Manisada ilman walam yastadukan lam yastad minallahi illa mu'tan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bukan sekedar ilmu yang menambah wawasan dan keilmuan kita, tapi juga ilmu yang disertai dengan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah rijabatil maksud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-'azamati wa sabhil matani an taftaha lana bi kulli khairin wa an tatafaddal 'alaina bi kulli khairin wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka ya ahli al-khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa
أهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ونقص وغيرها، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت ولا مشقي لمن أصعدت ولا مصعد لمن أشقيت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت. اللهم اهدنا لما أمرتنا ووفق لنا لما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة، وقوي يقيننا فيما رجيتنا، وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن. ونسألك اللهم بما سألك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين، وما سألك به سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا ونسلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، وارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والبحن والأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعاهات، وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات، وتغفر لنا بها جميع الذنوب، وتمحو بها عنا جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، ومن صلى عليه عددنا في علمك، وصلاة دائمة بدوام ملكك. ربنا سهل أمورنا يا الله، ربنا سهل أمورنا يا الله، وحصل مقاصدنا، وقضي جميع حاجاتنا يا الله. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. ربنا اجعلنا جمعا مرحوما، ربنا اجعلنا جمعا مرحوما، ربنا اجعلنا جمعا مرحوما. اللهم يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا الله، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.